Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Syah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halawalea, program studi ilmu pemerintahan. Baik, di sini saya akan memberikan atau menjelaskan materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu birokrasi pemerintahan. Langsung saja dimulai melalui pembahasan pertama, birokrasi pemerintahan. Birokrasi adalah istilah yang mengacu pada organisasi yang kompleks dengan sistem dan proses berlapis-lapis. Sistem dan prosedur ini dirancang untuk menjaga keragaman dan kontrol dalam suatu organisasi. Birokrasi menggambarkan metode yang ditetapkan dalam organisasi atau pemerintah besar. Sedangkan menurut Max Weber, seorang politik dan sosiolog asal Jerman, pendapat bahwa birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Proses birokrasi cocok untuk kritik. Sistem ini sering dihentikan dengan redundansi, kewenang-wenangan, dan inefisiensi. Salah satu definisi satir yang umum tentang birokrasi adalah seni membentuk yang mungkin menjadi tidak mungkin. Secara struktural, birokrasi bermula dari upaya untuk mengatur organisasi melalui sistem tertutup. Sistem tertutup bersifat ini formal dan kaku untuk menjaga ketertiban. Ketepatan prosedural adalah menjaga ketertiban, dan ketetapan prosedural adalah yang terpenting dalam birokrasi. Mungkin satu-satunya identifikasi karakteristik birokrasi yang paling dekat adalah penggunaan prosedur hierarki untuk menyederhanakan atau menggantikan keputusan otonom. Lalu kita berpindah pada pembahasan kedua, demokrasi dan birokrasi. Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tatanan akademis maupun awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Namun birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hierarkis, bahkan bentuk pemerintahan yang otoritan. Ini tetap terjadi meski birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat dan seringkali secara demokratis. Konsep birokrasi dan demokrasi mungkin terkesan bertentangan, namun sesungguhnya keduanya diperlukan demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif. Keduanya menyediakan manfaat bagi masyarakat. Responsifnya pemerintahan demokratis harus diimbangi dengan kepastian dan kenetralan yang ada di lembaga birokrasi. Begitu juga proses-proses demokrasi diperlukan demi mengabsahkan proses pemerintahan dan menghasilkan perundang-undangan yang benar-benar diinginkan warga negara. Sifat komplementer birokrasi dan demokrasi ini esensial bagi good governance. Lalu kita melangkah pada pembahasan terakhir, yaitu representasi politik. Representasi politik adalah salah satu esensi yang paling penting
dalam kehidupan politik. Sayangnya, maknanya tidak terlalu dipahami dengan baik oleh semua orang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dari orang menerjemahkan bahwa representasi adalah perwakilan. Memang betul representasi adalah perwakilan, tapi perwakilan itu hanya salah satu aspek dalam aspek representasi. Representasi juga memiliki definisi, yaitu politik yang paling mengena adalah dirumuskan oleh Hannah Pitikin yang mengatakan bahwa representasi adalah membuat sesuatu hadir lagi karikatur anak Kirana yang lain. Representasi adalah sebuah urusan menghadirkan lagi kehendak rakyat menjadi kebijakan publik. Sedangkan sederhana saja urusannya yaitu bagaimana kemauan rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu bisa berubah menjadi kebijakan publik. Representasi dan demokrasi bisa sangat dekat, tapi secara konseptual bisa berseberangan. Konsep representasi bisa kita lacak jauh ke belakang sampai ke seorang filsuf bernama Thomas Hobbes. Hobbes mengatakan bahwa seseorang memiliki otoritas apabila diberikan oleh orang lain. Otoritas itu digunakan untuk mengelola kepentingan yang kemudian memberikan otoritas tersebut itu yang menjadi kedaulatan. Sekian itu adalah hasil pemaparan materi yang telah saya rangkum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.